Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-imamu al-Bukhari babu man a'ada al-haditha salasan liyufhama anhu. Bab mengulang hadis 3 kali agar dipahami. Bab ini Imam Bukhari mendatangkannya untuk menjelaskan bahwa bolehnya seorang pengajar atau seorang muhaddis mengulang-ulang hadis, apalagi kalau sedang majelis imla, majelis menyampaikan hadis, sehingga mereka mencatat setiap apa yang disampaikan oleh muhaddis atau syekh. Dan ini bukan aib, bukanlah suatu hal yang cacat kalau sekiranya hadis-hadis tersebut diulang-ulang. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Tatkala mempelajari suatu kitab atau suatu hadis, itu dianjurkan diulang-ulang. Kenapa? Karena boleh jadi di pembahasan pertama kita belum paham, pembahasan keduanya mungkin agak masuk, pembahasan ketiga lebih paham lagi. Maka tidak heran kalau sekiranya banyak di antara ulama itu mengulang kitab sampai 70 kali, 50 kali. Karena semakin banyak pengulangan, semakin banyak pula faedah yang dia raih atau peroleh. Faqala ala wa qawlu zuri. Maka Rasulullah bersabda, di sini mu'allaq. Imam Bukhari tidak mendatangkan rentetan sanad. Langsung dia menyomot atau menukil hadis. Yang ini adalah hadis yang sangat panjang tentang akbarul kabair, yaitu dosa yang paling besar. Di sana ada 7 disebutkan, di antaranya yang pertama syirkul akbar, asyirk, qatlun nafs, as-sihir, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah qauluz zur atau qauluz zur, perkataan dusta. Ini merupakan dosa besar. Nah, kalau di kalangan ahlul hadis ada seorang rawi yang pernah berdusta 1 kali saja, maka seumur-umur dia enggak pernah lagi diriwayatkan hadisnya. Meskipun dia ada 1000 periwayatan, dia ada 1000 hadis yang dia miliki, satu dia pernah berdusta, apakah itu berdusta atas nama Rasulullah ataukah membohongi orang lain, maka periwayatannya tidak diterima lagi. Gimana kalau dia bertobat? Nah, kalau dia bertobat itu tobatnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang berkaitan dengan ilmu untuk kehati-hatian tidak diterima periwayatannya. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Dia mutasyaddidun, sangat keras dalam hal ini. Fama zala yukarriruha, dia senantiasa mengulang-ulang qauluz zur, perkataan dusta, menunjukkan bahwa buruknya perbuatan ini. Dan ini berkaitan dengan apa? Dosa lisan. Dosa lisan yang menyebabkan seseorang apa? Masuk ke dalam neraka jahanam. Kata Rasulullah, innal abda la yatakallamu bi kalimatin yanzilu biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Seorang hamba berkata dengan perkataan yang buruk, yang dusta, dengan sebab perkataan itu dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa qala Ibnu Umar, qala an-nabiyyu hal ballaqtu salasan. Nah, di sini Imam Bukhari mendatangkan lagi hadis riwayat yang lain yang menunjukkan Rasulullah mengulang sampai 3 kali. Hal ballaqtu. Apakah aku telah menyampaikan? Dan ini sampai 3 kali. Ini sebagai apa? Penguat atau dalil untuk bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Qala haddatsana Abdah. Abda ini Abda ibnu Abdillah ibnu Abdah Abu Sahlin, kunyanya Abu Sahl.
Haddasana Abdus Somad. Abdus Somad nama aslinya adalah Abdus Somad bin Abdullah ibn Musannah. Jadi Abdus Somad bin Abdullah bin Al-Musannah. Qala haddasana Abdullah ibn Musannah, ini bapaknya. Qala haddasana Sumamah. Sumamah ibnu Abdullah. Ini cucu Anas bin Malik. Jadi Anas memiliki cucu namanya Sumamah, anaknya Abdullah. Anas ini adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah banyak keturunan. Sampai dia memiliki 300 keturunan, saking banyaknya. Dalam riwayat yang lain 100 keturunan. Jadi Muhammad Abdullah bin Musannah itu meriwayatkan dari pamannya sendiri, Sumamah. Karena Al-Musannah itu bersaudara dengan Sumamah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama salasan wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam, dia mengucapkannya 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini kalau sekiranya belum dijawab. Ya, belum dijawab terhadap orang yang kita lontarkan salam. Wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Dan apabila dia berbicara dengan kalimat, maka dia mengulanginya 3 kali. Nah, ini menjadi syahid terhadap bab yang dibawakan, yaitu bolehnya mengucapkan salam atau pembicaraan berulang-ulang sampai 3 kali, atau bahkan lebih dari itu. Tergantung apa? Tergantung kebutuhan. Haddasana Abdatu ibnu Abdillahi haddasana Abdus Samad. Jadi rentetan sanad ini sama dengan sebelumnya. Haddasana Abdullah bin Musannah. Qala haddasana Sumamah ibnu Abdillahi an Anas anin Nabi annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhamu anhu. Ini menjadi illah. Yang menjadi alasan kenapa harus diulang perkataan tersebut. Agar apa? Agar dipahami. Kalau sekiranya 1 kali sudah dipahami, maka sudah cukup. Yang menjadi ibrah atau patokan adalah paham. Nah, kalau sekiranya 3 kali belum juga paham-paham, diulang lagi 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Demikian juga kalau menyampaikan sesuatu materi, tidak dipahami hanya 1 kali pertemuan, maka diulang 2 kali, 3 kali, dan ini tidak menunjukkan kedunguan si mad'u. Bukanlah menunjukkan apa yang mendengarkan itu dungu atau gagal paham atau apalah. Tapi mungkin dia ingin mengulang atau ingin mendengarkan lagi hadis Rasulullah. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim salasah. 6 hadis ini sama dengan sebelumnya. Haddasana Musaddadun ibnu Musyrid Abul Hasan. Kunyanya Abul Hasan. Qala haddasana Abu Awanah. Abu Awana namanya Waddah ibnu Abdillah. Ini kunyanya Abu Awana. Di seorang rawi itu terkadang dia ma'ruf atau terkenal dengan kunyah. Terkadang pula dia terkenal dengan nama aslinya. Jadi namanya ini siapa? Waddah ibnu Abdillah. An Abi Bishrin. Abi Bishrin namanya adalah Ja'far ibnu Iyas. An Yusuf ibni Mahakah ibnu Bashhadin. An Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ibn As Al-Wa'ili.
Qala takhallafa Rasulullah fi safarin safarnahu fa adrakna wa qad arhaqatna salat al-asri. Rasulullah, kata Abdullah bin Amr, pernah takhallaf. Takhallaf itu tidak ada bersama kami dalam suatu perjalanan yang kami melakukan perjalanan dengannya. Fa adrakna, lalu kami mendapatinya. Wa qad arhaqna shalah. Apa terjemahan arhaqna di situ? Meninggalkan ya? Atau tidak mengerjakan salat, yaitu salat asar. Nah, seiring masuknya salat asar. Wa nahnu natawaddo, lalu kami wudu. Faja'alna namsahu ala arjulina, lalu kami mengusap kaki-kaki kami. Fanada bi'a'la sautihi, lalu dia mengangkat suaranya dengan suara yang tinggi. Wailul lil aqabi minan nari marrataini aw salasa. Celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air, yaitu tempatnya di neraka jahanam. Marrataini aw salasa. Beliau mengulangi kalimat tersebut 2 kali atau 3 kali. Rawi di sini syak, ragu apakah Rasulullah mengulang 2 kali ataukah 3 kali. Jadi ini sebab nuzulu hadis wailul lil aqabi minan nar. Sebab dikeluarkannya hadis celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air. Apakah kakinya saja yang masuk neraka? Enggak. Seluruh tubuhnya masuk. Karena ada suatu kaidah yang berbunyi, jika menyebutkan sebagian tidak mungkin dipisahkan, maka semuanya itu masuk. Jadi kalau sekiranya telinganya saja yang masuk neraka, nggak mungkin telinganya dilepas terus dicelupin ke neraka gitu. Pasti seluruh tubuhnya. Karena dengan sebab dia tidak istisab. Istisab itu dia menyeluruh, tidak membasuh semua anggota wudu yang wajib dibasuh. Nah, di sini penulis rawi menyebutkan marrotaini aw salasa, 2 kali atau 3 kali. Menunjukkan tidak harus 3 kali, boleh 2 kali diulang atau 3 kali. Tergantung kebutuhan. Babu ta'limir rajuli amatahu wa ahlahu. Bab seseorang mengajari budak wanita wa ahlahu, dan keluarganya. Terkadang ada seorang budak wanita yang tinggal di rumah tuannya, dia boleh mempekerjakannya, boleh juga menjimaknya. Karena ini adalah hak dia. Di samping dia mempekerjakannya, dia juga dianjurkan untuk mengajarinya, mengajari tentang ilmu agama, tentang Islam. Akhbarona Muhammad ibnu Salam ibnu Faraj. Namanya Muhammad ibnu Salam ibnu Faraj. Haddasana al-Muharibiyu. Ini laqab. Muharibu nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Ziyad. Qala haddasana Salih bin Hayyan. Salih bin Hayyan Al-Basri. Qala Amiru Sya'biyu. Haddasana Abu Burdata an abihi. Qala Rasulullah salasatun lahum ajrani. Ada 3 orang yang mendapatkan 2 pahala sekaligus. Siapa orang tersebut? Rajulun min ahlil kitab amana binabihi wa amana bi Muhammadin. Ini. Seseorang dari kalangan ahlil kitab yang dia beriman kepada nabi sebelumnya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Isa atau Nabi Musa. Karena Bani Israel yang dia sebelumnya ikut kepada Nabi Musa, itu tidak ada kewajiban ikut kepada Nabi Isa.
Kenapa? Karena Nabi Isa diutus kepada kaum yang khusus. Nabi Musa pun demikian, diutus kepada kaum yang khusus. Contoh, Indonesia diutus Nabi ke sini, namanya Ali Ngabalin mungkin. Ya, diutus. Maka Ali Ngabalin ini tidak menjadi nabi di Malaysia sana atau di Brunei. Dia menjadi nabi khusus di Indonesia. Beda kalau Rasulullah, bu'istu, ya aku diutus kata Rasulullah untuk seluruh manusia. Tidak terkhusus untuk orang Arab saja. Arabiyun au ajamiyun, baik itu Arabnya ataukah ajamnya. Maka orang-orang yang dulunya dia beriman kepada Nabi Musa atau Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad diutus, lantas dia beriman lagi, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wal abdul mamluk, demikian juga hamba sahaya, idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Apabila dia memenuhi hak Allah, dia salat, dia dia bersedekah, dia melakukan kebaikan, ini memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqa mawalihi, dan hak tuannya. Dia rajin bekerja, dia taat kepada tuannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa rajulun kanat indahu amatun. Demikian juga kalau seorang ada dia miliki budak perempuan, ya ta'uha, dia menjimaknya, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, lalu dia mengajarinya dengan adab, fa'ahsana ta'dibaha, lalu dia mengajari dengan sebaik-baiknya tentang adab, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha, demikian juga dia mengajarinya tentang ilmu agama dengan sebaik-baik pengajaran. Summa a'taqaha. Nah ini, kemudian dia membebaskannya. Dia mendapatkan 2 pahala dengan sebab apa? Dia mengajari, kemudian dia membebaskannya. Di dalam syariat kita itu sangat dianjurkan untuk apa? Membebaskan budak, agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini. Jadi kalau seseorang membebaskan budaknya, maka nanti walaknya itu harta. Kalau dia meninggal dunia, kalau dia memiliki harta, itu milik tuannya yang membebaskannya pertama kali. Nah, fatazawwajaha falahu ajrani. Lalu dia menikahinya, falahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha. Jadi dia mengajarkan adab atau mengajarkan ilmu agama kepada budak tersebut. Babu idhatul imamin nisa wa ta'limihinna. Bab idhatul imam an-nisa'a wa ta'limihinna. Itu seorang imam atau ustadz memberikan nasihat kepada kaum wanita dan mengajarkan kepada mereka tentang ilmu. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin. Sulaiman ibnu Harbin. Qala haddatsana Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bistam an Ayyuba Ayyub as-Sikhtiyani. Qala sami'tu Ata ibnu Abi Rabah. Qala sami'tu ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas. Qala ashhadu 'alan nabiyyah. Ibnu Abbas berkata, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qala Ata ashhadu ala ibni Abbas, dan Ata pun berkata, aku menyaksikan Ibnu Abbas. Ini namanya musalsal. Jadi guru menyampaikan sesuatu kalimat disampaikan juga oleh muridnya.
Nanti murid-muridnya lagi menyampaikan lagi ke bawah dan seterusnya. Anna Rasulullah kharaja wa ma'ahu Bilal. Bahwasanya Rasulullah keluar. Kisah ini nanti terjadi tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Id. Khutbah Id, kemudian dia selesai menyampaikan nasihat kepada kaum lelaki, kemudian dia pergi kemana? Ke belakang sana, ke tempat kaum wanita, memberikan nasihat kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Fadhanna annahu lam yusmi'hu. Lalu dia menyangka bahwasanya dia tidak memperdengarkannya. Fawadha'ahunna, bahwasanya Nabi SAW menyangka bahwa wanita-wanita itu tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada apa? Kepada lelaki. Sehingga dia mendatangi kumpulan kaum wanita. Fawadha'uhunna wa amaruhunna bis-shadaqah. Lalu Nabi memberikan nasihat kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Faja'alatil mar'atu tulkil qurta wal khatamah. Lalu ada di antara wanita dari kumpulan wanita tersebut yang melempar anting-antingnya, melempar cincinnya, wa Bilalun ya'khudhu fi tarafai thawbihi. Jadi Bilal menadahkan dengan bajunya. Dia menadah dengan bajunya sehingga kaum wanita melempar. Melempar apa? Perhiasan yang dia miliki. Jadi terkadang ada seorang ustadz yang berdalil dengan perbuatan kaum wanita ini melempar ke baju Bilal. Ini kayaknya nih dalil bolehnya celengan muter di masjid. Celengan itu yang biasanya kotak amal itu yang muter sana sini. Ini katanya dalil bolehnya celengan itu ada di dalam masjid dan mutar sebelum khatib berkhutbah. Sementara perbuatan itu kita belum dapati di sana di Arab Saudi ataupun di Yaman. Di Arab Saudi kita tahu negara yang kaya, Yaman kita tahu negara miskin, negara paling miskin di Timur Tengah. Tapi tidak ada satupun kotak amal atau celengan yang mundar-mandir di dalam masjid. Saya mendapati pernah kotak besar gitu di dalam masjid di markas. Ada lubang ya, kayak lubang celengan uang di sini. Setelah saya lihat ternyata kertas-kertas yang berisikan Al-Quran yang berhamburan itu dimasukin ke dalam situ. Dikumpulin kemudian nanti dibakar. Ternyata bukan tempat uang. Nah, wa Bilalun ya'khudhu fi tarafai thawbihi. Wa qala Ismailu ibnu Ulayyah an Ayyub an Atha wa qala an Ibni Abbas asyhadu ala nabi. Jadi yang meriwayatkan hadis ini ada dua dari Ayyub al-Sikhtiyani. Siapa itu? Syu'bah sama Ismail ibnu Ulayyah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bolehnya seorang wanita bersedekah meskipun itu tidak ada izin dari suami. Tapi dengan syarat harta yang dia miliki sendiri. Cincin atau anting-anting yang dimilikinya, maka boleh dia sedekahkan tanpa dia izin dulu dengan suaminya. Nah, kalau sekiranya harta suaminya yang dia pakai atau harta titipan suaminya, maka dia nggak boleh sedekahkan sedikit pun, meskipun itu makanan. Meskipun makanan yang ada di rumah. Karena itu adalah harta suami, dia harus izin dulu oleh suaminya. Jadi terkadang kita memberikan uang kepada istri, apakah itu nafkah untuk dirinya, ataukah nafkah untuk keluarga, ataukah harta titipan. Kan nggak jelas ini kalau kita memberikan uang kepada istri. Mah, ini 1 juta buat kamu. Apa ini? Titipan kah? Ataukah ini uang nafkah sekeluarga?
ataukah ini untuk pribadi saya? Yang saya boleh untuk menggunakannya kapan saja, untuk apa saja yang saya sukai. Nah, kira-kira gitu nggak? Hah? Gimana Pak Joko? Bendahara adalah istri gitu ya? Semua diserahkan kepadanya. Nanti akan berujung apa? Ini nitip saja. Suatu saat akan diambil semua. Hah? Nah, Menteri Keuangan. Nah, faedah yang kedua, bolehnya seorang wanita menggunakan perhiasan. Baik itu anting-anting ataupun apa? Cincin, gelang kaki, gelang rantai ataupun gelang kaki. Boleh. Faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini, kira-kira boleh nggak ini dikiaskan kepada selain Rasulullah, yaitu apa? Mendatangi majelis wanita, kemudian menyampaikan nasihat di sana tanpa ada hijab. Boleh nggak kira-kira ini? Kan Rasulullah ini datang nih tanpa ada hijab, datang ke sekumpulan kaum wanita memberikan nasihat di sana tanpa ada tabir. Bagaimana mungkin ada tabir? Karena langsung dilemparkan emas dan perhiasan yang dia miliki. Nah, gimana kira-kira? Pak, boleh nggak? Nggak usah pakai tabir-tabiran kayak gini, langsung aja sudah. Ini madhonnatu al-fitan. Itu tempat munculnya fitnah. Akhwatnya melihat kepada ustadznya atau syekhnya sehingga dia jatuh cinta mungkin, atau sebaliknya seorang ustadz atau syekh melirik salah satu dari akhwat atau ummahat yang ada. Ini bahaya. Jadi kalau sekiranya mampu menjaga, mampu menahan, maka gimana kira-kira Pak Joko? Babu al-hirsi alal hadis. Bab semangat di dalam mempelajari hadis. Haddasana Abdul Aziz Ibnu Abdillah qala haddasani Sulaimanu an Amri ibni Amri an Sa'id ibni Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa manusia yang paling berbahagia pada hari kiamat dengan syafaatmu? Dia mendapatkan syafaatmu. Qala Rasulullah, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Berarti yang bertanya di sini adalah Abu Hurairah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, sungguh saya telah menyangka wahai Abu Hurairah bahwasanya tidak ada seorang pun yang bertanya tentang ini kepadaku kecuali kamulah yang pertama bertanya tentangnya. Lima ra'aitu min hirs, karena semangatmu di dalam hadis, di dalam mempelajari hadis. Oleh karena itu kelompok Syiah yang paling dibenci adalah Abu Hurairah ini. Kenapa? Kalau Abu Hurairah sudah dibenci, sudah dikafirkan, maka apa yang dia sampaikan dari hadis-hadis itu ditolak. Kenapa? Karena orangnya saja sudah dikafirkan, orangnya saja sudah dibenci. Otomatis hadis-hadis yang dia sampaikan 6.000 lebih itu ditolak. Pertanyaannya sekarang, kenapa Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis, sementara dia hanya 3 tahun mulazamah dengan Nabi? Kita tahu Abu Bakar itu lebih lama, Umar lebih lama. Kok Abu Hurairah ini hanya 3 tahun dia banyak meriwayatkan hadis? Maka Abu Hurairah menceritakan sendiri bahwa di saat Ashabul Ansor, sahabat-sahabat Ansor sibuk di pertaniannya,
Kemudian ashabul muhajir sibuk di perdagangannya, sementara aku sibuk menemani Rasulullah mulazamah dengan dia. Di samping itu, Abu Hurairah juga dibolehkan dia meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain, tanpa dia nanti menyebutkan dari siapa dia mengambilnya. Boleh. Contoh dia mendengar dari Umar. Dia nanti kalau mau meriwayatkan tidak menyebutkan haddasani Umar. Enggak. Boleh langsung dia katakan apa? Qala Umar. Ini namanya marasilus sahabah. Marasilu as-sahabah, dan ini dibolehkan. Sementara marasilut tabi'in dhaifun. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Abu Bakar disebutkan dengan orang-orang yang murtad, sehingga dia tidak sempat lagi meriwayatkan, menyampaikan hadis kepada apa? Tabi'in. Maka kesempatan ini diambil oleh Abu Hurairah, mengajari para tabi'in yang datang menuntut ilmu. Dia sampaikan hadis Rasulullah, sehingga begitu banyak hadis Abu Hurairah bertebaran di kutub al-hadis, di dalam kitab-kitab hadis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Hurairah, qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Ini syarat bagi mereka yang mau mendapatkan syafaat Nabi. Mungkin dia banyak dosa, banyak melakukan kesalahan, tapi dia pernah mengucapkan la ilaha illallah di dunia, ikhlas. Ikhlas dari dalam hatinya. Meskipun dia belum sempat melakukan amalan kebaikan. Meskipun apa? Belum sempat melakukan amalan kebaikan. Yang dia kerjakan amalan keburukan. Maka dia masuk ke dalam surga. Ada hadis yang menunjukkan hal ini, yaitu hadis bitokoh. Hadis yang seseorang memiliki kartu yang berisikan la ilaha illallah. Sementara kartu 99 yang lainnya berisikan dosa yang banyak. Setiap satu lembarnya kartu tersebut sejauh mata memandang. Yang isinya adalah dosa-dosa. Amalan kebaikan gak ada. Yang ada hanyalah kartu yang pernah dia ucapkan dulu di dunia, yaitu la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Keutamaan la ilaha illallah ini. Lantas Ustaz, gimana kalau orang yang suka la ilaha illallah gitu? Dia lancar mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka dia tidak ada faedah dari ucapan la ilaha illallahnya. Oleh karena itu, tak kala Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang musyrik agar mereka mengatakan kul la ilaha illallah, katakanlah orang musyrik la ilaha illallah, padahal kan mudah ya. Tapi mereka paham maknanya, bahwa kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah meninggalkan seluruh sembahan selain Allah. Coba, ini berat. Meninggalkan seluruh kesyirikan, meninggalkan seluruh peribadatan untuk selain Allah. Untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka paham. Beda dengan orang sekarang yang dia tidak paham la ilaha illallah, tidak paham makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya, sehingga meskipun dia mengucapkan 1000 kali itu tidak ada faedahnya. Jadi ada suatu kitab yang membahas tentang syurutul la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Ini penting untuk kita bahas. InsyaAllah bulan-bulan berikutnya kita bahas kitab namanya Syurutul la ilaha illallah. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilan tasur.